Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu informasi kita kali ini terkait seekor buaya ditangkap warga pukul 2 dini hari. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Apa Kabar Pare-Pare kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Berikut informasi pertama dari kami. Seekor buaya dengan panjang 3 meter dengan bobot sekitar 100 kilo ditangkap warga pukul 2 dini hari. Penangkapan ini dilakukan dengan memancing buaya dengan seekor itik. Seekor buaya muara ditangkap warga di Sungai Karajaya, Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Buaya sepanjang 3 meter dengan berat sekitar 100 kg tersebut ditangkap warga dengan menggunakan pancing yang diberi umpan seekor bebek dan berhasil ditangkap pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya warga setempat mengevakuasi buaya tersebut dan menghubungi pihak terkait. Awalnya ini tadi malam anak-anak beberapa malam yang lalu dia memancing pakai bebek. Setelah tadi malam pas jam 2 dia berhasil untuk tertangkap ini buayanya. Karena diketahui bahwa buaya muara ini termasuk jenis satwa yang dilindungi, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Parepare Ahmad Yani mengaku akan membawa buaya tangkapan warga tersebut ke kantor kehutanan Kota Parepare untuk diperiksa sebelum dibawa ke sebuah penangkaran yang berada di Malili, Luwu Timur. Buaya yang ditangkap warga ini kita akan evakuasi ke Luwu Timur di Malili, tepatnya di kawasan hutan di pinggiran Sungai Malili. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare kembali membuka pencetakan KTP elektronik bagi penduduk Kota Parepare. Dan pemirsa, masyarakat yang akan melakukan perekaman harus memenuhi standar penanganan pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke ruangan pelayanan. Berikut informasi selengkapnya. Setelah mendapat alokasi belangko dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare kembali membuka pencetakan KTP elektronik bagi penduduk Kota Parepare. Tetapi pencetakan ini dikhususkan pada penduduk yang baru melakukan perekaman KTP elektronik dan penduduk dengan status penerbitan Print Ready Record atau PRR dan pemegang surat keterangan pengganti KTP elektronik. Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perekaman harus memenuhi standar penanganan pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk ruangan pelayanan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perekaman, bisa datang ke kantor Disdukcapil Kota Parepare dengan catatan terlebih dahulu melakukan konfirmasi melalui layanan yang telah disediakan. Penduduk yang datang ke kantor Disdukcapil hanya mereka yang akan melakukan perekaman KTP elektronik saja. Sedangkan untuk penerbitan dokumen lainnya bisa dilakukan secara online melalui media yang sudah disediakan Disdukcapil selama masa pandemi ini. Jadi kita menerima belangko dari provinsi untuk pencetakan KTP. Karena kita laporkan apabila ada KTP, belangko KTP kita akan cetak selama 14 hari. Karena banyaknya yang PRR itu 1.600 lebih. Nah, itulah yang kita mau cetak. Nah, kebetulan kemarin kita sudah dapatkan kuota belangko KTPL, maka kita mulai ini hari kita cetak. Itu terkhusus untuk yang PRR, yang dalam hal ini yang pemula. Yang pertama baru melakukan perekaman. Itu yang kita layani untuk sementara, karena belangko itu khusus untuk itu dulu, untuk sementara. Nanti ada petunjuk lain lagi dari provinsi, baru kita ini kan. Selama masa pandemik ini, dalam sehari Disdukcapil Kota Parepare rata-rata menerbitkan 60 dokumen setiap harinya, dan penerbitan dokumen tersebut rata-rata didominasi pada penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah terus menggelar pasar murah agar warga dapat memperoleh sembako dengan harga bersahabat. Kali ini pemerintah melakukan kegiatan pasar murah di 3 titik berbeda.
Pasar murah tahap ketiga resmi digelar hari ini oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare. Tercatat ada 3 kelurahan yang menggelar pasar murah untuk warganya. Di antaranya, Kelurahan Labukang untuk Kecamatan Ujung, Kampung Pisang untuk Kecamatan Soreang, dan Galung Malawang untuk Kecamatan Bajukiki. Seperti yang terpantau di Kelurahan Labukang, pihak kelurahan sebelumnya telah menyebarkan 163 kupon pasar murah kepada warganya, dan hari ini telah siap untuk diambil. Diketahui, dalam pasar murah ini, Dinas Perdagangan Kota Parepare menyiapkan 7 bahan pokok diantaranya beras, gula pasir, minyak goreng, susu kaleng, mie instan, telur, dan juga sirup. Untuk menghindari kerumunan warga, dalam pengambilan sembako pada pasar murah ini cukup diwakilkan oleh RT dan RW masing-masing dan nantinya akan disalurkan kembali kepada warga. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Himpunan Mahasiswa Program Studi Tafsir IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare melaksanakan kajian rutin tafsir setiap bulannya selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan pemirsa, kajian tersebut dilaksanakan melalui media online aplikasi WhatsApp dengan tetap di rumah saja. Berikut informasi selengkapnya. Mengisi waktu di tengah situasi pandemi COVID-19, Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare melaksanakan kajian rutin Tadris IPS atau kantin tips setiap pekannya selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kajian tersebut dilaksanakan melalui media online dengan tetap di rumah saja. Program ini merupakan upaya dari Himpunan Mahasiswa Tadris IPS untuk membangun wawasan dan pengetahuan mahasiswa IAIN tentang pendidikan keislaman. Selain itu, pelaksanaan kantin tips ini juga sebagai ajang silaturahmi dan saling berbagi pengetahuan bagi dosen dengan mahasiswa meski hanya melalui media online. Salah seorang pemateri, yakni Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Budiman MHI, menyampaikan apresiasi terhadap program kantin tips ini karena sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19. Saya sungguh mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik di Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kegiatan seperti ini sungguh sangat bermanfaat oleh karena bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang banyak yang bisa kita manfaatkan ketika nanti adik-adik keluar sebagai alumni di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sementara Ketua Prodi Tadris IPS, Dr. Ahdar MPDI sangat bangga dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh anak didiknya, karena menurutnya program seperti ini bisa menunjang kualitas SDM mahasiswa sekaligus mampu meningkatkan rating Prodi Tadris IPS di mata fakultas hingga perguruan tinggi. Andi TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Saudara, selain membagikan paket sembako untuk kaum duafa, BNI juga melakukan aksi bagi-bagi takjil yang merupakan rangkaian dari program BNI Berbagi. Hal ini dilakukan di Jalan Veteran, tepat di depan kantor Bank Negara Indonesia Cabang Parepare. Kantor Cabang Bank BNI Parepare baru-baru ini berbagi ratusan paket makanan dan minuman berbuka puasa atau takjil kepada masyarakat yang melintas di depan kantor Cabang Bank BNI Parepare, tepatnya di Jalan Veteran. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari program BNI Berbagi Bersama Membangun Negeri. Selain itu, berbagi takjil gratis ini juga bertujuan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Bukan hanya berbagi takjil, BNI Parepare baru-baru ini juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako sebanyak 500 paket bagi warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWE SMH kembali menginstruksikan kepada Dinas Sosial agar masyarakat penerima bantuan sesuai dengan data yang telah divalidasi.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menginstruksikan kepada Dinas Sosial Kota Parepare agar data bantuan penerima sosial divalidasi dan diperbaiki serta di breakdown ke bawah sehingga masyarakat penerima bantuan sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut diungkapkan saat melaunching penyaluran beras peduli di halaman rumah jawatan Wali Kota Parepare belum lama ini. Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan agar penyaluran beras peduli ini dapat berjalan dengan baik dan kepada petugas di lapangan agar menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada warga yang tidak mendapat haknya hanya karena kelalaian petugas. Pemberian bantuan beras peduli kepada 2047 KK dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, saya berharap kepada segenap petugas pelaksana di lapangan, jalankanlah tugas tanggung jawab amanah yang begitu besar. Saya tidak mau mendengarkan lagi ada warga yang tidak mendapatkan haknya hanya karena kelalaian kita. Penyaluran beras peduli kali ini menyasar 2047 KK di 4 kecamatan yang tersebar di 22 kelurahan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, saudara, banyak masyarakat yang harus kehilangan mata pencaharian akibat pandemi. Mengatasi hal tersebut, ada beberapa ide bisnis yang dapat dilakukan agar rupiah tetap masuk ke kantong. Apa saja? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia, pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan pembatasan sosial dengan melakukan segala aktivitas di rumah. Tapi bukan berarti harus berhenti usaha. Banyak hal yang dapat Anda lakukan selama berada di rumah, namun tetap berpenghasilan. Pertama, menjual masker kain. Saat ini masyarakat dianjurkan untuk memakai masker, maka menjual masker menjadi ide bisnis untuk dilakukan. Anda bisa mengambil stok masker dari distributor, apalagi jika Anda memilih untuk menjahit sendiri, maka bisa lebih menguntungkan. Selanjutnya adalah menjual minuman herbal. Minuman herbal menjadi sangat populer karena dipercaya mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Hal inilah kesempatan Anda untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Selanjutnya adalah berjualan kebutuhan pokok via online. Karena masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah, peluang untuk berjualan kebutuhan pokok rasanya patut Anda coba. Memasarkannya via online akan lebih efektif dan juga aman. Itulah ide bisnis yang bisa Anda lakukan di tengah pandemi saat ini. Biarpun berjarak, tapi penghasilan tetap merapat. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dengan memanfaatkan media penyiaran yang ada di kota ini, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terus melakukan edukasi kepada masyarakat dalam memerangi virus corona. Salah satunya dengan melakukan talk show penanganan COVID-19 live streaming di 3 radio baru-baru ini. Selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terus melakukan edukasi kepada masyarakat dalam memerangi virus corona dengan memanfaatkan media penyiaran yang ada di kota ini. Dengan melakukan live streaming yang dikemas dalam bentuk talk show di 3 radio secara bersamaan, yakni Radio Peduli Parepare, Radio Mesra, dan Radio GIS pada Jumat 15 Mei 2020. Live streaming yang berlangsung jam 10 pagi tersebut membedah seputar program-program pemerintah Kota Parepare dalam menangani COVID-19, termasuk langkah-langkah pencegahan yang terus dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Parepare. Menjawab pertanyaan dari pendengar terkait pandemi COVID-19 di kota ini, Wali Kota Parepare yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Parepare mengatakan perlu adanya komitmen bersama dalam memerangi COVID-19 kalau kita menginginkan virus ini cepat melandai atau dengan kata lain tidak ada lagi transmisi lokal. Ya, jika seandainya kita mulai berkomitmen hari ini, sama-sama mewakafkan diri untuk nahan diri di rumah saja dan tidak melakukan aktivitas yang bisa terjadinya transmisi lokal, saya yakin insya Allah dalam waktu sesingkatnya ini kita akan landai. Nah, sekarang contoh, kemarin saya sudah sangat yakin bahwa 16 pasien positif itu mudah-mudahan sudah mulai turun grafiknya. Tapi ternyata sampai hari ini naik grafiknya. Jadi tergambar bahwa proses transmisi lokal di Parepare ini masih berlangsung. Ini dulu, kita lihat
masih berlangsung. Untuk memotong mata rantai ini, transmisi lokal ini, kita nahan diri. Terus ada kejadian 11 Mei, kami melakukan sampling di salah satu klaster di Pasar Lekesi, 46 testing, 6 yang positif, 6 yang reaktif, maka itu tanda lagi bahwa masih terjadi transmisi lokal. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.